siap, gerak. Kencang depan, gerak. Gerak, gerak. Istirahat di depan, gerak. Siap, gerak. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Ya, siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa masuk sekolah ya. Iya. Bisa tidak ada halangan masuk sekolah, menuntut ilmu. Walaupun tadi cuacanya di luar. Ya, Allah memudahkan anak kalian untuk sampai di sekolah. Semoga semua ditumpah pahala ya. Sebelum kita mulai pelajaran, saya cek hadiran dulu ya. Tanggal 27. Ya. Yang pertama Adira, Hadir. Anissa, kemudian Alia, Dila, hadir. Aulia, Angel, Kiki, hadir. Nala, Azara, hadir. Terakhir Taufik Rizky. Hadir, Bu. Iya. Alhamdulillah masuk semua ya hari ini. Oke. Bagaimana, sudah siap belajar? Sudah. Sudah rapi ya, sudah bersih? Sudah. Meja diluruskan, memang sudah lurus. Iya. Sudah rapi, meja sudah rapi, sudah siap. Protokol menulis sudah siap semua ya? Kita akan mempelajari tentang lanjutan kemarin. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang masih ingat nggak kemarin kita mempelajari tentang apa? Bencana alam apa kemarin? Ya, kemarin kita sudah mempelajari sedikit. Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis dan penanggulangan bencana. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menguraikan jenis dan penanggulangan bencana alam. Oke, siap ya? Jadi nanti kita akan mempelajari jenis bencana alam dan cara-cara penanggulangannya. Apa yang harus kita lakukan ketika sebelum terjadi, ketika terjadi dan setelah terjadi bencana. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang persebaran daerah rawan bencana di Indonesia. Sekarang kita akan
mempelajari tentang jenis dan penanggulangan bencana. Sudah siap semuanya ya? Yang pertama, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu menganalisis jenis dan penanggulangan bencana. Dilanjutkan dengan IPK-nya. Jadi kalau pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi jenis dan penanggulangan bencana. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kalian tujuannya adalah menguraikan jenis dan penanggulangan bencana. Oke, udah siap ya? Apa itu bencana? Untuk menstimulasi pelajaran hari ini, silakan perhatikan video-video yang ada di depan. Baik, selanjutnya apa itu bencana? Yuk, siapa yang tahu apa itu bencana? Siapa yang bisa jawab? Taufik? Bencana adalah peristiwa yang mengancam kehidupan dan menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Oke, benar ya Taufik? Iya. Sekarang siapa selanjutnya? Siapa yang bisa menyebutkan jenis bencana? Selanjutnya, jenis bencana. Siapa yang bisa menyebutkan jenis bencana? Saya, Bu. Ya, jenis bencana ada dua macam, yaitu geologis dan klimatologis. Oke, ada dua ya, ada geologis sama klimatologi. Bencana, siapa yang bisa? Apa dampak dari bencana? Saya, Bu. Novi, silakan. Mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan korban jiwa. Baiklah. Dampak dari bencana itu mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan pada lingkungan. Baik, apapun siapa. Selanjutnya, nah ini contoh dari bencana yang pertama yaitu bencana gunung api. Di tempat kita pernah terjadi erupsi gunung api atau tidak? Di mana? Di sini ada gunung api? Di Sulawesi Selatan. Ini apa? Tapi kalau anaknya dia tidak seberapa menimbulkan gejala yang terlalu ekstrim gitu ya, terlalu parah. Selanjutnya bencana gempa bumi. Gempa bumi ini siapa yang tahu terjadi karena apa? Selanjutnya adalah karena pintar semuanya ya, tempat kita sudah sama-sama karakteristik tempat kita ya. Daerah dataran rendah. Bisa dibilang kecil kemungkinan untuk terjadi sebuah yang ini banjir itu daerahnya karena apa?
Hujan yang sama-sama yang bisa mengakibatkan jeruk air naik. Selanjutnya adalah kekeringan. Kalau dari bagian tadi kekeringan yang dibagikan apa? Dari kegiatan apa? Kegiatan. Apa pertama? Kemarau yang berkepanjangan. Iya, kemarau yang berkepanjangan. Nah, ini adalah siklus penanggulangan bencana. Ada di situ ada yang terlihat ada 4 ya. Kemudian di sini selanjutnya adalah tahap bencana. Bencana itu pra-bencana berarti pencegahan sebelum terjadinya bencana. Sesuaikan dengan masing-masing bencana yang akan terjadi. Setelah menyimak penjelasan perbedaan video tadi, sekarang saatnya kita mulai untuk bekerja ya. Kita hari ini akan bekerja dalam kelompok. Kemarin sudah saya bagi kelompoknya ya. Sudah. Membentuk kelompok yang sudah saya bagikan. Sudah semua ya? Mungkin azan sudah kelompok sudah terbentuk rapi. Baik, kita akan mulai bekerja ya. Saya punya ada APD, saya bagian APD. Nanti sebelum mengerjakan, tolong dibaca dulu petunjuknya ya. Saya bagian APD-nya. Bu, izin bertanya, Bu. Mela, silakan mau bertanya apa Mela? Apakah boleh mencari baju? Oke Mela, boleh silakan. Buat kelompok lain juga boleh, silakan mencari sumber informasi atau bahan materinya dari internet boleh. Silakan. Penanggulangannya melakukan pemadasan tanah di sekitar perumahan, seperti di sekitar lingkungan, sekitar pedesaan, seperti di tempat-tempat luar lingkungan itulah dua penghijauan yang dengan tanah yang sistem perasaannya dalam dari jarak tanaman. 3. Pembuatan bangunan penahan seperti entah itu fondasi yang ditaruh di pohon, entah apa yang biar tidak terjadinya longsor. Tran sharing dan sistem drainase yang tepat. Bagaimana kelompok apa ada kesulitan? Bagaimana pertama? Yang menanggulangi kekeringan itu Oh, cara menanggulangi kekeringan ya? Itu untuk daerah apa dulu? Yang seperti apa? Dataran rendah ya. Sifatnya di lahan
Iya. Iya, sebelum kekeringan atau setelah kekeringan? Setelah kekeringan, oke. Baik. Kalau misalnya setelah kekeringan seperti itu, yang harus kita lakukan itu mungkin untuk ini memperluas jangan jangka panjang. Sebaiknya pemerintahan daerah itu menyiapkan program irigasi agar dampaknya itu bisa mengurangi sedikit seperti itu. Gimana ini? Ya, terus itu untuk pertanian apa itu sepertinya? Padi ya. Nah kalau misalnya penanggalan sebelum kekeringan itu mungkin bisa melihat rencana cuacanya. Itu apa itu namanya? Nah, agar tetap nanti apa namanya penanamannya seperti itu. Ya sudah Bosan juga di sini. Ini yang harus perlu kayak apa? Harus mengenali ciri-ciri akan terjadi erupsi. Ada yang sudah belum? Nah, ciri-ciri yang akan terjadi erupsi itu yang pertama sering terjadi gempa kecil, kemudian ada hewan-hewan yang di atas gunung itu, kemudian apa lagi? Iya, pohon mengering, ya bereno, kemudian mendengar suara burung dari gunung api itu tadi. Nah itu tadi tanda-tandanya itu bisa dilakukan prarencananya mengurangi korban. Apa yang dilakukan setelah itu? Setelah mendengar titik seperti itu? Tidur, iya, menjauh dari menyelamatkan diri sebaik mungkin. Sebaik berlindung ya. Iya, berlindung. Lanjutkan ya. Sudah selesai semua ya pekerjaannya ya? Baik, sekarang kita akan mulai presentasi. Nanti jangan lupa siapkan pertanyaan bagi kelompok yang maju ya. Kita mulai dari kelompoknya si Tommy, Delia, Dina, Ika, Alia. Ayo silakan maju siapa perwakilannya. Nyalain dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan dan mempresentasikan diskusi tentang bibit dan penanggulangan bencana alam. Di sini rekan saya yang bernama Rizky akan menjelaskan hasil. Di sini saya akan menjelaskan tentang bencana alam geologis yang salah satunya longsor.
Bencana longsor. Bencana longsor dapat memakan korban jiwa, merusak fasilitas umum seperti jalan, jembatan, terhambat kerugian baik masyarakat di sekitar bencana maupun pemerintah. Pasca bencana adalah hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Apabila turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan. Membersihkan material pasca bencana longsor. 4. Upaya pemulihan trauma pada korban. Dan pra-bencana adalah melakukan pendataan tanah di sekitar perumahan. 2. Penghijauan dan tanaman yang di sistem perakarnya dalam jarak tanaman. 3. Pembuatan bangunan seperti fondasi, entah itu di tanam pohon dalam tanah pengeringan, jangkar, ancur, dan piling. 4. Terasering dengan sistem drainase yang tepat. Oke, dipersilakan bagi kelompok yang ingin bertanya. Saya faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng. Faktor alam, kondisi geologi, iklim, keadaan topografi, keadaan air, untuk lahan yang mengurangi lahan geser, misalnya tanah kritis. Getaran yang diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lumpur kendaraan. Ya. Sekian dari kami yang mewakili kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah melakukan presentasi ya, dengan pembahasan mereka masing-masing. Sekarang kita akan menarik kesimpulan per kelompoknya. Mulai dari kelompok 1, apa kesimpulan dari kelompok 1? Pendek aja. Banyak disebabkan oleh apa? Atau penanggulangannya boleh? Oke, baik. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 simpulannya apa? Yaitu dengan membangun atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi, pembuatan parit buatan di beberapa daerah, Oh ya, baik. Kelompok 3. Dari Abu kami tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikembangkan, tidak berada di lembah atau daerah di aliran sungai. Penanggulangan longsor, melakukan pemadatan tanah terhadap lingkungan atau perumahan. Ya. 2. Terasering dan sistem drainase yang tepat. Jadi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan kita hari ini yaitu jenis bencana ada 2, bencana alam, teknologi, dan geologi, dan terdapat cara-cara penanggulangannya masing-masing tergantung dari jenis bencana alam yang terjadi ya. Itu kesimpulan keseluruhan dari saya. Baik, keseluruhan rangkaian pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan kalau begitu, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, Mela, silahkan simpulkan. Bencana alam ada 2, yaitu Jenis bencana alam. ya jenis bencana alam ada 2. Yang pertama bencana alam geologi dan klimatologi.
Dan siklus penanggulangan ada 3. Ya. Yang pertama pra bencana, yang kedua tahap tanggap, Ya. dan yang ketiga tahap pemulihan pasca bencana. Oke, baik. Ya. Jadi itu ya kesimpulannya. Bencana alam geologis ada gempa bumi, gunung api, kemudian apa lagi? Iya, longsor. Kemudian yang klimatologis ada banjir, badai, dan kekeringan. Kemudian untuk siklus penanggulangan bencananya ada 3, tahap pra bencana, tahap tanggap bencana, kemudian pemulihan. Ya. Setelah semuanya selesai mengerjakan berdiskusi dengan baik, saya mengamati ada kelompok yang kerjasamanya bagus ya, baik terjalin dengan bagus, yaitu kelompok 4. Oke. Dan untuk selanjutnya, untuk mengetahui ketercapaian kalian untuk materi hari ini, kita akan mengadakan evaluasi. Oke? Sebelumnya kembali ke tempat duduk masing-masing. Jadi, anak-anak sekalian, untuk evaluasi hari ini, Ibu sudah membagikan Google Form di grup kelas ya. Silakan kerjakan soalannya itu 10 soal pilihan jamak ya, multiple choice. Kerjakan dengan teliti masing-masing. Waktunya 5 menit saja. Silakan kerjakan. Oke, baik. Jawaban sudah dikirim semua ya? Kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu ya. Jadi, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, memang jenis-jenis dan? Oke, Taufik, Taufik? Jenis Penanggulangan. penanggulangan. Ya, terus kemudian apa yang sulit dari materi hari ini? Untuk menambah wawasan kalian, apa yang kalian lakukan? Bagaimana, Mela? Mencari atau menggali informasi lagi? Oke. Cukup untuk pelajaran hari ini ya. Ya, semoga kalian terus semangat untuk sekolah, menuju ilmu. Semoga Allah membalas pahala kalian untuk mencari ilmu ya. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang badan-badan nasional yang menanggulangi bencana alam. Oke, cukup ya. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin doa pulang. Semuanya siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dengan hati-hati, tertib berjalan ya. Saya silakan.